Dalam berbagai budaya di dunia, terdapat banyak mitos dan kepercayaan yang menghubungkan hewan dengan keberuntungan dan kekayaan. Sejak zaman dahulu, manusia selalu mencari cara untuk menarik rezeki, baik melalui usaha maupun kepercayaan spiritual. Salah satu cara yang banyak dipercaya adalah dengan menghadirkan simbol-simbol keberuntungan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui hewan-hewan yang dianggap membawa energi positif dan kemakmuran. Kepercayaan ini masih bertahan hingga kini dan sering digunakan dalam praktik Feng Shui, ritual tradisional, hingga simbol bisnis. Beberapa hewan diyakini memiliki kemampuan khusus dalam menarik kekayaan, baik secara langsung maupun simbolis. Misalnya di Tiongkok, ikan koi sering dianggap sebagai lambang keberuntungan dan kesuksesan finansial, sementara dalam budaya Jepang, kucing Maneki-neko dipercaya dapat membawa banyak pelanggan dan rezeki bagi pemilik usaha. Selain itu, dalam tradisi India, gajah dengan belalai yang terangkat menjadi simbol keberlimpahan dan kebijaksanaan. Keyakinan ini tidak hanya sekadar mitos, tetapi juga mencerminkan bagaimana manusia memahami hubungan antara alam dan kehidupan ekonomi mereka. Meskipun tidak semua orang percaya pada mitos ini, banyak yang tetap menggunakannya sebagai bentuk motivasi dan sugesti positif dalam menjalani kehidupan. Patung-patung hewan keberuntungan sering ditempatkan di rumah, tempat usaha, atau bahkan digunakan dalam desain interior untuk menciptakan suasana yang lebih harmonis dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Beberapa orang juga memilih untuk memelihara hewan tertentu karena percaya bahwa kehadiran mereka dapat membawa energi keberuntungan dan memperlancar rezeki. Dalam artikel ini, kita akan membahas 7 hewan yang sering dikaitkan dengan keberuntungan, menuai kekayaan dalam berbagai budaya. Dari naga dalam mitologi Tiongkok hingga lebah madu yang menjadi simbol kerja keras dan kemakmuran, setiap hewan memiliki kisah menarik yang telah diwariskan turun-temurun. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana mitos-mitos ini berkembang dan mengapa banyak orang masih mempercayainya hingga saat ini. Naga, Tiongkok, simbol kekayaan dan keberuntungan. Dalam budaya Tiongkok, naga bukanlah makhluk yang menakutkan seperti dalam mitologi Barat, melainkan simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan keberuntungan. Naga Tiongkok digambarkan sebagai makhluk mistis, berbentuk panjang seperti ular, bersisik seperti ikan, dan memiliki cakar seperti burung elang. Tidak seperti naga dalam cerita-cerita Eropa yang sering digambarkan sebagai penjaga harta karun yang harus dikalahkan, naga dalam tradisi Tiongkok justru diyakini membawa keberlimpahan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, naga sering dikaitkan dengan penguasa dan orang-orang yang memiliki kekuasaan serta kekayaan. Dalam praktik Feng Shui, naga dianggap sebagai penjaga energi positif, qi, yang dapat meningkatkan keberuntungan finansial. Patung naga emas sering ditempatkan di rumah atau tempat usaha karena diyakini mampu menarik rezeki dan melindungi pemiliknya dari kesialan. Posisi penempatan patung juga sangat diperhitungkan, biasanya di bagian timur ruangan atau dekat pintu masuk agar energi naga dapat menyebar ke seluruh tempat. Selain itu, beberapa orang juga mengenakan perhiasan berbentuk naga, seperti liontin atau cincin, untuk memperkuat aura keberuntungan mereka. Selain dalam Feng Shui, naga juga memiliki peran penting dalam perayaan-perayaan tradisional Tiongkok, seperti Festival Musim Semi, Tahun Baru Imlek. Tarian naga yang dilakukan dalam perayaan ini dipercaya dapat mengusir roh jahat dan membawa kemakmuran bagi komunitas yang merayakannya. Di banyak kota besar, terutama di Cina, Taiwan, dan komunitas Tionghoa di berbagai negara, patung atau gambar naga sering ditemukan di kuil, restoran, dan pasar sebagai simbol kelimpahan dan keberuntungan bisnis. Kepercayaan terhadap naga juga sering dikaitkan dengan para pemimpin dan orang-orang sukses. Dalam sejarah Tiongkok, kaisar dianggap sebagai putra naga yang memiliki mandat dari surga untuk memimpin rakyatnya.
Bahkan hingga saat ini, banyak pengusaha sukses yang menggunakan lambang naga dalam logo perusahaan mereka karena percaya bahwa naga akan membawa energi kepemimpinan dan kemakmuran bagi bisnis mereka. Secara keseluruhan, naga dalam budaya Tiongkok tidak hanya sekadar mitos, tetapi juga menjadi bagian dari filosofi hidup yang berakar kuat dalam masyarakat. Keberadaannya dalam seni, arsitektur, hingga budaya bisnis menunjukkan betapa besarnya pengaruh simbol ini dalam menciptakan suasana yang penuh dengan harapan dan kemakmuran. Bagi mereka yang percaya, menghadirkan naga dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk patung, lukisan, atau simbol lainnya, dapat membantu meningkatkan keberuntungan dan memperkuat tekad untuk mencapai kesuksesan. Ikan koi, Jepang dan Tiongkok, simbol ketekunan dan kekayaan. Ikan koi telah lama dianggap sebagai simbol keberuntungan, ketekunan, dan kemakmuran dalam budaya Jepang dan Tiongkok. Keindahan ikan koi dengan warna-warnanya yang cerah tidak hanya membuatnya populer sebagai hewan peliharaan, tetapi juga menjadikannya bagian penting dalam filosofi hidup dan simbolisme spiritual. Legenda terkenal dalam mitologi Tiongkok menceritakan tentang ikan koi yang berenang melawan arus dan berhasil mencapai puncak air terjun naga, di mana ia berubah menjadi seekor naga. Kisah ini melambangkan perjuangan, ketabahan, dan akhirnya kesuksesan bagi mereka yang bekerja keras tanpa menyerah. Dalam budaya Jepang, ikan koi juga dianggap sebagai lambang keberanian dan keuletan. Banyak samurai di masa lalu menggunakan gambar ikan koi sebagai simbol kehormatan dan semangat pantang menyerah. Selain itu, ikan koi sering dihubungkan dengan festival Kodomo no Hi, Hari Anak-anak, di Jepang, di mana keluarga yang memiliki anak laki-laki menggantung bendera berbentuk ikan, koi, koinobori, sebagai harapan agar anak mereka tumbuh kuat dan sukses dalam hidup. Dengan filosofi ini, koi tidak hanya dikaitkan dengan keberuntungan dalam hal materi, tetapi juga dengan kekuatan mental dan keberhasilan dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam Feng Shui, ikan koi dipercaya mampu menarik rezeki dan keberuntungan. Finansial, jika dipelihara dalam kolam di rumah atau di tempat usaha, warna ikan koi juga memiliki makna tersendiri. Koi berwarna emas dan kuning dikaitkan dengan kekayaan dan kemakmuran, sementara koi merah melambangkan keberanian dan energi positif. Memiliki kolam koi dengan air yang mengalir dianggap sebagai simbol aliran rezeki yang terus masuk, sedangkan jumlah koi yang ideal dalam sebuah kolam biasanya berjumlah 8 atau 9 ekor, karena angka-angka tersebut dianggap membawa keberuntungan dalam budaya Tionghoa. Selain dalam bentuk ikan, hidup simbol ikan koi juga sering digunakan dalam seni dan dekorasi rumah. Lukisan atau patung ikan koi yang ditempatkan di ruang kerja atau area bisnis dipercaya dapat meningkatkan peluang sukses dan mempercepat pencapaian kekayaan. Banyak restoran dan hotel di Asia yang menggunakan elemen ikan koi dalam desain interior. Mereka sebagai cara untuk menarik pelanggan dan mendatangkan rezeki yang melimpah. Bahkan, motif ikan koi sering ditemukan dalam berbagai bentuk perhiasan dan pakaian sebagai simbol keberuntungan bagi pemakainya. Kepercayaan akan keberuntungan, ikan koi juga semakin berkembang seiring dengan meningkatnya popularitas ikan ini di seluruh dunia. Saat ini, ikan koi tidak hanya dipelihara di Asia, tetapi juga di berbagai negara lain sebagai simbol kemakmuran dan estetika yang indah. Harga beberapa jenis koi berkualitas tinggi bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah, menunjukkan bahwa keberadaan ikan koi tidak hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga nilai ekonomi yang sangat tinggi. Hal ini semakin memperkuat citra ikan koi sebagai simbol kekayaan dan kesuksesan. Secara keseluruhan, ikan koi tidak hanya sekadar ikan hias yang memperindah kolam, tetapi juga membawa makna filosofis yang mendalam bagi banyak orang. Keberadaannya mengajarkan tentang kerja keras, ketekunan, dan keyakinan bahwa siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh akan mencapai puncak kesuksesan, layaknya ikan koi yang berubah menjadi naga dalam legenda kuno. Oleh karena itu, banyak orang yang tetap percaya bahwa memiliki ikan koi, baik dalam bentuk fisik maupun simbolis,
dapat membantu menarik keberuntungan dan kelimpahan dalam hidup mereka. Burung merpati putih, Eropa dan Timur Tengah, simbol kedamaian. Dan keberuntungan burung merpati putih telah lama dianggap sebagai simbol ketenangan, kedamaian, dan keberuntungan dalam berbagai budaya di dunia, terutama di Eropa dan Timur Tengah. Dalam banyak kepercayaan kuno, burung merpati dipandang sebagai pembawa pesan dari dunia spiritual dan sering dikaitkan dengan harapan serta berkah ilahi. Merpati putih, dengan warnanya yang bersih dan anggun, dipercaya membawa energi positif, yang dapat mendatangkan kedamaian sekaligus kemakmuran bagi seseorang atau sebuah keluarga. Kepercayaan ini bertahan hingga saat ini, di mana banyak orang menganggap kedatangan merpati putih sebagai tanda bahwa keberuntungan finansial akan segera datang. Dalam tradisi Eropa, terutama di zaman kerajaan, burung merpati sering digunakan sebagai simbol keberuntungan bagi para pedagang dan petani. Konon, jika sepasang merpati putih bersarang di dekat rumah seseorang, itu menandakan bahwa rumah tersebut akan diberkati dengan rezeki yang terus mengalir. Selain itu, merpati juga dianggap sebagai burung yang setia dan memiliki naluri kuat dalam menemukan jalan pulang. Oleh karena itu, burung ini sering dikaitkan dengan keamanan finansial dan stabilitas ekonomi dalam kehidupan seseorang. Di Timur Tengah, burung merpati memiliki makna yang lebih spiritual dan sering disebut dalam kisah-kisah religi. Dalam beberapa kepercayaan Islam misalnya, burung merpati dikisahkan melindungi Nabi Muhammad SAW saat beliau bersembunyi di Gua Tsur dengan cara membuat sarang di pintu gua, sehingga para pencari mengira gua tersebut kosong. Kisah ini membuat burung merpati dianggap sebagai simbol perlindungan dan berkah ilahi yang juga dapat membawa keberuntungan bagi mereka yang menghormatinya. Tak heran jika banyak masyarakat di wilayah ini yang percaya bahwa memberi makan burung merpati dapat membuka pintu rezeki. Selain makna spiritualnya, burung merpati juga sering dikaitkan dengan berbagai ritual keberuntungan. Di beberapa negara Eropa, melepas burung merpati putih pada acara pernikahan dipercaya dapat membawa kebahagiaan dan kelimpahan bagi pasangan pengantin. Sementara itu, di budaya lain, burung merpati yang tiba-tiba bertengger di jendela rumah dianggap sebagai pertanda baik bahwa rezeki atau berita gembira akan segera datang. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak mengusir burung merpati jika mereka melihatnya berada di sekitar rumah atau tempat usaha mereka. Secara keseluruhan, burung merpati putih tidak hanya menjadi simbol perdamaian di berbagai belahan dunia, tetapi juga dipercaya membawa keberuntungan dalam aspek finansial dan kehidupan. Keberadaannya di sekitar manusia sering dikaitkan dengan rezeki yang akan segera datang, baik dalam bentuk materi maupun kebahagiaan. Meski kepercayaan ini bersifat mitos, banyak orang yang tetap menghormati dan menjaga burung merpati sebagai bagian dari tradisi dan keyakinan turun-temurun. Bagi mereka yang mempercayainya, melihat burung merpati putih adalah pertanda baik yang membawa harapan serta peluang baru dalam kehidupan. Kata keberuntungan, Jinchan, simbol kekayaan dalam Feng Shui. Dalam budaya Tiongkok, kata berkaki, tiga yang dikenal sebagai Jinchan atau katak kekayaan adalah salah satu simbol paling populer dalam Feng Shui untuk menarik rezeki dan kemakmuran. Kata ini sering digambarkan dengan mulut yang menggigit koin emas dan duduk di atas tumpukan uang, melambangkan keberlimpahan finansial dan bisnis yang sukses. Menurut kepercayaan, Jinchan dipercaya dapat membantu seseorang mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan menghindarkan diri dari kesialan dalam hal keuangan. Oleh karena itu, patung atau figur kata keberuntungan ini sering ditemukan di rumah, toko, dan kantor para pebisnis. Legenda mengenai Jinchan berasal dari kisah Liu Hai, seorang tokoh dalam mitologi Tiongkok yang merupakan penyihir sekaligus ahli Tao. Dikisahkan bahwa ia berhasil menjinakkan seekor katak emas berkaki tiga yang memiliki kekuatan mistis untuk menarik uang.
Sejak saat itu, Jin Chan dipercaya sebagai pembawa rezeki dan keberuntungan bagi siapa saja yang memiliki atau menghormatinya. Karena itulah, hingga kini banyak orang menggunakan patung atau gambar Jin Chan sebagai jimat untuk menarik kesejahteraan. Dalam praktik Feng Shui, ada aturan tertentu dalam menempatkan patung Jin Chan agar energinya bekerja secara maksimal. Katak ini biasanya ditempatkan di area yang berhubungan dengan keuangan, seperti dekat pintu masuk rumah atau toko, meja kasir, atau ruang kerja. Namun, ada aturan penting yang harus diperhatikan. Kepala katak harus menghadap ke dalam rumah atau tempat usaha, bukan keluar. Posisi ini melambangkan bahwa kekayaan akan masuk dan tetap berada di dalam, bukan pergi menjauh. Beberapa praktisi Feng Shui juga menyarankan untuk tidak menempatkan Jin Chan di kamar tidur atau kamar mandi karena dapat menghambat energinya. Selain dalam bentuk patung, gambar atau simbol Jin Chan juga sering ditemukan pada berbagai benda. Keberuntungan lainnya seperti koin emas Feng Shui, liontin, dan perhiasan. Beberapa orang bahkan membawa patung kecil Jin Chan di dalam dompet atau tas mereka sebagai simbol keberuntungan finansial. Kepercayaan ini semakin populer di kalangan pebisnis dan investor yang ingin meningkatkan peluang sukses dalam usaha mereka. Selain dipercaya membawa keberuntungan, Jin Chan juga diyakini memiliki kekuatan untuk melindungi pemiliknya dari kebangkrutan atau kehilangan harta. Beberapa orang percaya bahwa jika seseorang melihat Jin Chan dalam mimpi, itu adalah pertanda bahwa rezeki besar akan segera datang. Oleh karena itu, banyak orang yang dengan sengaja membeli patung Jin Chan atau menghadirkannya dalam dekorasi rumah sebagai cara untuk menarik kekayaan dan menjaga kestabilan keuangan mereka. Secara keseluruhan, katak keberuntungan Jin Chan bukan hanya sekadar ornamen dalam budaya Tiongkok, tetapi juga memiliki makna filosofis yang mendalam tentang kekayaan dan kemakmuran. Kepercayaan terhadap kekuatan Jin Chan dalam menarik rezeki telah berlangsung selama berabad-abad dan terus bertahan hingga kini. Bagi mereka yang mempercayainya, memiliki Jin Chan di rumah atau tempat usaha adalah langkah sederhana yang dapat membantu mendatangkan keberuntungan finansial dan meningkatkan kesejahteraan. Hidup. Gajah, India and Thailand, simbol kemakmuran dan keberuntungan. Gajah telah lama dianggap sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan kemakmuran di berbagai budaya, terutama di India dan Thailand. Hewan ini sering dikaitkan dengan keberuntungan, terutama jika memiliki belalai yang mengarah ke atas, karena dipercaya dapat menarik rezeki dan kebahagiaan ke dalam kehidupan seseorang. Gajah juga melambangkan stabilitas dan kesuksesan, sebab ukuran dan kekuatannya mencerminkan kekuasaan yang kokoh serta ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Oleh karena itu, banyak orang yang menjadikan gajah sebagai simbol dalam bisnis, dekorasi rumah, hingga berbagai upacara keagamaan. Dalam mitologi Hindu, gajah memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam wujud Dewa Ganesha, dewa berkepala. Gajah ini dikenal sebagai dewa kebijaksanaan, pelindung, serta pembuka jalan bagi kesuksesan dan rezeki. Banyak orang Hindu memuja Ganesha sebelum memulai usaha atau proyek baru agar mendapatkan keberuntungan dan kelancaran dalam perjalanan mereka. Patung Ganesha sering ditempatkan di rumah, kantor, dan kuil sebagai simbol perlindungan dan kelimpahan. Ritual pemujaan Ganesha dilakukan secara luas di India, terutama saat festival Ganesh Chaturthi, di mana masyarakat berdoa untuk kemakmuran dan keberhasilan dalam usaha mereka. Di Thailand, gajah juga dianggap sebagai hewan suci yang melambangkan kekuatan kerajaan dan kejayaan nasional. Gajah putih yang dianggap sangat langka, memiliki tempat istimewa dalam kebudayaan Thailand dan sering dikaitkan dengan keberuntungan serta kejayaan seorang raja. Bahkan, dalam sejarah, raja-raja Thailand memiliki gajah putih sebagai simbol kekuasaan dan kesejahteraan kerajaan mereka. Sampai saat ini, patung gajah sering ditemukan di kuil dan tempat-tempat bisnis di Thailand sebagai simbol keberlimpahan dan kebijaksanaan. Dalam Feng Shui, patung gajah sering digunakan sebagai alat untuk menarik keberuntungan finansial dan meningkatkan keharmonisan dalam rumah.
Gajah dengan belalai mengarah ke atas, melambangkan kemenangan dan rezeki yang terus mengalir, sementara gajah dengan belalai ke bawah dianggap sebagai simbol kesuburan dan ketenangan. Oleh karena itu, banyak orang menempatkan patung gajah di dekat pintu masuk rumah atau kantor mereka agar energi positif dapat masuk dan membawa keberuntungan bagi penghuni atau pemilik bisnis. Beberapa perusahaan besar juga menggunakan simbol gajah dalam logo mereka karena diyakini dapat menarik kesuksesan yang berkelanjutan. Selain dalam bentuk patung dan dekorasi, banyak orang juga mengenakan perhiasan atau liontin berbentuk gajah sebagai jimat keberuntungan. Di beberapa budaya, memberikan hadiah berupa patung kecil atau aksesoris berbentuk gajah kepada seseorang dipercaya dapat membawa keberuntungan dan perlindungan bagi penerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa gajah bukan hanya dianggap sebagai hewan biasa, tetapi juga sebagai penjaga keberuntungan dan kemakmuran bagi banyak orang. Secara keseluruhan, gajah tidak hanya memiliki nilai simbolis sebagai hewan suci dalam budaya India dan Thailand, tetapi juga menjadi ikon keberuntungan yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Dari mitologi Hindu hingga Feng Shui, gajah terus dihormati sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan rezeki. Kepercayaan ini telah bertahan selama berabad-abad, dan hingga kini banyak orang masih menggunakan simbol gajah sebagai cara untuk menarik kesuksesan dan kemakmuran dalam kehidupan mereka. Kucing Maneki Neko, Jepang, simbol keberuntungan dan kemakmuran. Maneki Neko, atau yang dikenal sebagai kucing keberuntungan, adalah salah satu simbol paling terkenal dalam budaya Jepang yang dipercaya dapat membawa rezeki, keberuntungan, dan kesuksesan. Kucing ini biasanya digambarkan dengan satu kaki terangkat, seolah-olah sedang melambai, dan sering terlihat di depan toko, restoran, dan bisnis lainnya. Banyak orang percaya bahwa Maneki Neko memiliki kekuatan untuk menarik pelanggan serta meningkatkan pendapatan bagi pemiliknya. Oleh karena itu, patung kucing ini menjadi salah satu benda keberuntungan yang paling banyak digunakan di Jepang dan bahkan di negara-negara Asia lainnya seperti Tiongkok dan Korea. Asal-usul Maneki Neko berakar dari berbagai legenda Jepang, salah satunya adalah kisah seorang biksu miskin dan kucingnya yang setia. Dikisahkan bahwa seorang samurai sedang berteduh di bawah pohon saat hujan lebat, lalu melihat seekor kucing melambaikan cakarnya. Saat ia mendekat, petir menyambar pohon tempat ia sebelumnya berdiri, menyelamatkannya dari bahaya. Sebagai ungkapan terima kasih, samurai tersebut membantu biksu dan kucingnya sehingga kuil tempat mereka tinggal menjadi makmur. Sejak itu, kucing dengan kaki terangkat dianggap sebagai simbol keberuntungan dan keselamatan. Maneki Neko hadir dalam berbagai warna dan posisi kaki yang memiliki makna berbeda. Jika kaki kanan terangkat, dipercaya dapat menarik uang dan kesuksesan finansial, sedangkan jika kaki kiri yang terangkat, kucing tersebut dipercaya menarik pelanggan dan meningkatkan bisnis. Ada juga Maneki Neko yang mengangkat kedua kakinya, melambangkan perlindungan dan keberuntungan ganda. Selain itu, warna juga memiliki arti tersendiri, seperti emas yang melambangkan kekayaan, merah untuk perlindungan dari roh jahat, dan putih untuk keberuntungan serta kebahagiaan. Selain dalam bentuk patung, simbol Maneki Neko juga sering ditemukan pada berbagai benda keberuntungan, seperti gantungan kunci, dompet, pakaian, hingga perhiasan. Banyak orang yang percaya bahwa membawa Maneki Neko dalam bentuk kecil dapat membantu mereka menarik rezeki ke dalam hidupnya. Bahkan di era modern, beberapa bisnis menggunakan desain Maneki Neko dalam logo atau iklan mereka untuk menciptakan kesan yang ramah sekaligus menarik keberuntungan dalam usaha mereka. Dalam Feng Shui, Maneki Neko juga dianggap sebagai alat untuk menarik energi positif dan kesejahteraan. Patung ini sering ditempatkan di dekat pintu, masuk toko atau restoran agar menarik lebih banyak pelanggan. Beberapa orang juga meletakkannya di area kerja atau meja kasir untuk meningkatkan aliran uang. Maneki Neko dengan lonceng di lehernya
melambangkan panggilan rezeki, sementara koin yang dipegang oleh beberapa versi kucing ini menandakan kemakmuran yang terus mengalir bagi pemiliknya. Secara keseluruhan, maneki neko bukan hanya sekadar hiasan atau dekorasi, tetapi juga simbol yang syarat makna dalam budaya Jepang dan Asia secara umum. Kepercayaan terhadap kucing ini telah bertahan selama berabad-abad dan masih terus berkembang hingga saat ini. Baik dalam bentuk patung besar di depan toko atau pernak-pernik kecil yang disimpan di dalam dompet, banyak orang yang percaya bahwa maneki neko dapat membantu membawa keberuntungan, kesuksesan, dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Lebah madu, Eropa, dan Yunani kuno, simbol kerja keras dan kemakmuran. Lebah madu telah lama dianggap sebagai simbol kerja keras, ketekunan, dan kemakmuran dalam berbagai budaya, terutama di Eropa dan Yunani kuno. Hewan kecil ini dikenal karena etos kerjanya yang luar biasa dalam membangun sarang, mengumpulkan nektar, dan memproduksi madu yang menjadi sumber makanan dan manfaat bagi banyak makhluk hidup. Karena itulah, lebah sering diasosiasikan dengan keberhasilan finansial dan keberuntungan. Mereka yang meneladani semangat kerja lebah dipercaya akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Selain itu, madu yang dihasilkan oleh lebah sering dianggap sebagai simbol kekayaan dan kesehatan karena manfaatnya yang berharga bagi tubuh manusia. Dalam mitologi Yunani kuno, lebah memiliki tempat yang istimewa dan sering dikaitkan dengan Dewi Demeter, Dewi pertanian dan kesuburan. Konon, lebah adalah makhluk yang membawa pesan dari para dewa dan dipercaya dapat memberikan berkah bagi mereka yang menghormatinya. Bahkan, beberapa pendeta wanita yang melayani di kuil Demeter disebut sebagai Melisai, yang berarti lebah dalam bahasa Yunani. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa lebah tidak hanya dikaitkan dengan kemakmuran material, tetapi juga dengan kebijaksanaan spiritual dan hubungan dengan dunia ilahi. Di Eropa, lebah juga dianggap sebagai pertanda baik jika ditemukan bersarang di dekat rumah atau tempat usaha. Diyakini bahwa keberadaan sarang lebah di sekitar rumah dapat membawa keberuntungan finansial dan rezeki yang terus mengalir bagi penghuninya. Hal ini karena lebah melambangkan kerja keras yang membuahkan hasil manis, sehingga kehadiran mereka dipercaya dapat menular pada pemilik rumah atau bisnis tersebut. Beberapa petani bahkan menganggap lebah sebagai sahabat yang membantu meningkatkan hasil panen melalui proses penyerbukan, sehingga lebah sering dikaitkan dengan kesuburan dan kesejahteraan. Selain membawa keberuntungan, lebah juga diyakini sebagai pelindung harta dan bisnis. Dalam beberapa kepercayaan Eropa, jika seseorang bermimpi tentang lebah, itu dianggap sebagai pertanda bahwa rezeki besar akan segera datang. Sebaliknya, jika sarang lebah dihancurkan atau lebah meninggalkan suatu tempat, hal itu dianggap sebagai tanda kesialan atau penurunan ekonomi. Oleh karena itu, banyak orang yang menjaga dan merawat lebah dengan baik, bahkan menganggap mereka sebagai hewan yang harus dihormati dan dilindungi. Selain di dunia nyata, simbol lebah juga banyak digunakan dalam perhiasan dan dekorasi sebagai lambang keberuntungan dan kekayaan. Beberapa pengusaha atau pebisnis mengenakan aksesoris berbentuk lebah sebagai jimat untuk meningkatkan keberuntungan mereka dalam usaha. Bahkan di era modern, banyak merek besar menggunakan lebah sebagai logo atau simbol untuk menunjukkan ketekunan, produktivitas, dan kesuksesan. Contohnya adalah rumah mode terkenal Gucci, yang menjadikan lebah sebagai salah satu motif utama dalam desain mereka, melambangkan keanggunan dan kejayaan. Secara keseluruhan, lebah madu bukan hanya sekadar serangga yang menghasilkan madu, tetapi juga simbol kemakmuran, kerja keras, dan keberuntungan dalam berbagai budaya.